Halo semua, kali ini kita akan membahas materi tentang karbohidrat. Kalau bicara tentang karbohidrat, kita pasti langsung teringat dengan nasi, roti, mie, jagung, pokoknya semua makanan yang membuat perut kenyang. Tapi perlu diketahui juga loh, bahwa madu, gula pasir, sayuran, buah-buahan, dan susu juga merupakan sumber karbohidrat. Betul tidak ya? Kalau penasaran, mari kita ikuti materi berikut ini tentang karbohidrat. Karbohidrat berasal dari kata karbon dan hidrat. Nama lain dari karbohidrat adalah sakarida, yang berarti gula. Secara kimia, karbohidrat merupakan senyawa polihidroksialdehid atau senyawa polihidroksiketon, yaitu senyawa yang memiliki banyak gugus hidroksi dan memiliki gugus aldehid, maka disebut polihidroksialdehid. Atau senyawa yang memiliki banyak gugus hidroksi dan memiliki gugus keton dan disebut dengan polihidroksiketon. Struktur karbohidrat digambarkan oleh Fischer sebagai rantai terbuka dan oleh Howard sebagai rantai tertutup. Seperti fruktosa digambarkan oleh Fischer sebagai rantai C lurus, sementara oleh Howard merupakan struktur melingkar atau siklis dengan bentuk segi lima. Dan glukosa digambarkan oleh Fischer sebagai rantai C lurus atau terbuka, sementara oleh Howard sebagai struktur melingkar atau siklis yang berbentuk segi enam piranosa. Berdasarkan gugus fungsinya, karbohidrat digolongkan menjadi dua. Yang pertama adalah aldosa, yaitu karbohidrat dengan gugus hidroksil dan aldehid, sebagai contoh glukosa dan galaktosa. Golongan yang kedua adalah ketosa, yaitu karbohidrat dengan gugus hidroksi dan gugus keton. Contohnya adalah fruktosa. Jadi, kalau kita perhatikan, glukosa dan galaktosa memiliki gugus aldehid, sementara fruktosa memiliki gugus keton. Karbohidrat juga digolongkan berdasarkan jumlah molekul penyusunnya. Yang pertama adalah monosakarida, yaitu karbohidrat paling sederhana yang hanya terdiri dari satu molekul monosakarida saja. Contohnya glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Golongan yang kedua adalah oligosakarida, yaitu karbohidrat yang tersusun dari 2 sampai 10 monosakarida yang berikatan. Contohnya laktosa, sukrosa, dan maltosa. Golongan yang ketiga adalah polisakarida, yaitu karbohidrat yang tersusun oleh lebih dari 10 monosakarida, seperti amilum, selulosa, dan glikogen. Nah, ayo kita perhatikan beberapa molekul karbohidrat dari masing-masing golongan tersebut. Contoh dari monosakarida antara lain glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Glukosa dikenal sebagai gula madu karena terkandung banyak di dalam madu. Fruktosa dikenal dengan gula buah karena kandungannya yang banyak di dalam buah. Meskipun pada dasarnya baik glukosa maupun fruktosa sama-sama terkandung dalam madu dan buah. Ini yang menyebabkan makanan menjadi berasa manis. Sementara galaktosa tidak terdapat bebas di alam, tapi kita dapat memperolehnya dari hasil hidrolisis laktosa yang terkandung di dalam susu. Yang berikutnya adalah oligosakarida. Oligosakarida tersusun dari 2 sampai 10 molekul monosakarida. Oligosakarida yang tersusun dari 2 molekul monosakarida disebut sebagai disakarida. Contoh dari disakarida antara lain laktosa, sukrosa, dan maltosa. Laktosa tersusun dari galaktosa dan glukosa. Laktosa dikenal sebagai gula susu karena ditemukan di dalam susu. Sukrosa tersusun dari glukosa dan fruktosa.
Sukrosa dikenal sebagai gula tebu atau gula pasir. Sementara maltosa tersusun dari 2 molekul glukosa, dikenal sebagai gula malt atau gula gandum. Maltosa tidak berada bebas di alam, tetapi dapat diperoleh dari hasil hidrolisis amilum. Biasanya dijual dalam bentuk produk sirup maltosa. Nah, oligosakarida yang tersusun dari 3 molekul monosakarida disebut dengan trisakarida. Contohnya adalah rafinosa yang tersusun dari galaktosa, glukosa, dan fruktosa. Rafinosa banyak ditemukan pada kacang-kacangan seperti kacang merah. Kelompok karbohidrat yang terakhir adalah karbohidrat kompleks yang bernama polisakarida, yaitu karbohidrat yang tersusun dari banyak monosakarida. Contohnya amilum, tersusun dari 200-300 buah glukosa, membentuk rantai lurus yang tidak bercabang melalui ikatan alfa 1,4 glikosida. Amilum banyak terkandung dalam makanan pokok seperti nasi, jagung, dan gandum. Contoh yang kedua adalah selulosa, tersusun dari 1000-3000 buah glukosa, membentuk rantai lurus tidak bercabang melalui ikatan beta 1,4 glikosida. Selulosa banyak terkandung pada buah-buahan dan sayuran yang kita kenal sebagai serat yang sangat baik bagi pencernaan kita. Nah, berikut manfaat karbohidrat bagi tubuh kita. Yang pertama, karbohidrat digunakan sebagai sumber kalori yang memberi energi pada tubuh kita untuk beraktivitas. Ketika kebutuhan kalori tidak tercukupi dari karbohidrat, maka kalori akan diambilkan dari protein, sehingga akan mengganggu peran protein yang sangat penting bagi metabolisme tubuh. Maka dengan mencukupi kebutuhan karbohidrat, kita bisa menghemat protein. Manfaat berikutnya adalah sebagai bahan pemanis alami, seperti halnya gula pasir yang dalam kehidupan kita sehari-hari sering kita gunakan. Begitu pula dengan sirup glukosa dan sirup maltosa yang biasanya digunakan sebagai pemanis pada makanan maupun minuman. Karbohidrat yang berupa selulosa merupakan serat alami yang banyak terdapat dalam sayuran dan buah-buahan. Serat yang cukup sangat penting bagi sistem pencernaan untuk membantu memperlancar pengeluaran feses sehingga tidak terjadi sembelit. Di dalam pedoman gizi seimbang, asupan sekali makan terdiri dari 1/3 piring nasi, 1/3 piring sayur, 1/6 piring buah, dan 1/6 piring lauk. Jika kita perhatikan, berarti sebagai sumber serat, kebutuhan serat harus dicukupi dengan porsi setengah piring yang berasal dari sayur dan buah-buahan. Nah, pedoman gizi seimbang ini digunakan untuk mencegah terjadinya obesitas atau bahkan mencegah terjadinya penyakit diabetes. Nah, untuk mengidentifikasi sifat dan jenis karbohidrat, maka ada beberapa uji kualitatif yang dapat kita lakukan. Uji yang pertama adalah uji Molis. Uji ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya karbohidrat di dalam makanan. Semua jenis karbohidrat positif terhadap uji ini, ditandai dengan munculnya cincin berwarna ungu. Uji yang kedua adalah uji Benedict. Uji ini dilakukan untuk mengidentifikasi jenis karbohidrat bereduksi, yaitu semua monosakarida, laktosa, dan maltosa. Uji positif ditandai dengan terbentuknya endapan merah bata. Uji berikutnya adalah uji Fehling. Uji ini prinsip dan tujuannya sama dengan uji Benedict,
sehingga kita boleh memilih salah satu uji dari keduanya dalam mengidentifikasi gula preduksi. Uji yang keempat adalah uji Barfoot. Uji ini digunakan untuk membedakan monosakarida dan disakarida. Uji positif terjadi pada monosakarida, ditandai dengan endapan merah bata. Uji Seliwanov digunakan untuk mengidentifikasi karbohidrat golongan ketosa seperti fruktosa dan sukrosa. Uji positif ditandai dengan terbentuknya warna merah ceri. Dan yang terakhir adalah uji iodin. Uji ini digunakan untuk mengidentifikasi polisakarida. Pada amilum, uji positif ditandai dengan terbentuknya senyawa kompleks berwarna biru. Demikian pembahasan kita tentang karbohidrat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe Lasimi Channel. Sampai jumpa.